para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Dan kali ini di episode pertama, ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Didik Suhadi PSG. Beliau adalah sahabat saya sejak dulu, ketika saya masih berada di Gedung E Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sampai sekarang beliau saat ini menjadi Deputi 5 di Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan apa tugasnya? Dia adalah sebagai Deputi 5, deputi yang mengurusi revolusi mental, pemajuan kebudayaan, dan prestasi olahraga. Wah, saya bertugas di sini. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa melakukan kolaborasi resiprokal, terutama para warga Muhammadiyah dan warga-warga di Dasmen PNF di Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, saudara, kita kalau ada video yang datang ke laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah sehat, sehat berjuang, sehat bukan. Alhamdulillah. Yang penting sehat, Prof. Ya. Amin. Ya. Dan terus berkarya, ya. Betul. Tapi yang penting sehat harus tahu bagaimana cara sehat. Jangan hanya yang penting sehat tapi nggak tahu cara sehat. Betul. Nah, Pak Didik. Iya, Pak. Gimana ini Majelis Pendidikan Dasar Menengah PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah merumuskan, membingkai rencana strategisnya dalam bentuk Renstra. Apa saja yang menjadi coverage Renstra kita, Pak Didik? Oke, baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Suyanto.id yang berbahagia, pagi ini saya ditugasi Prof Yanto untuk menjelaskan tentang program atau Renstra Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal, yaitu suatu majelis berada di bawah pimpinan PP Muhammadiyah yang mengurusi tentang sekolah madrasah mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Terima kasih, Prof Yanto. Ya. Kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Renstra Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini merupakan tugas sosial saya, Prof. Ya, samping kedeputian tadi, ini tugas sosial yang Dewan Pakarnya salah satunya juga Prof Suyanto. Ini, ya, terima kasih. Ya, oleh karena itu kalau ada salah harus dikoreksi juga nih, Prof. Ya. Karena tugas Dewan Pakar itu harus apa-apa dibikin sukar. Ya, Prof. Baik, jadi pada dasarnya ketika kami menyusun Renstra atau rencana strategis 2022-2027 ini, dasarnya adalah hasil muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Prof. Yang dilaksanakan pada bulan November lalu. Itu sebagai acuan utama kita untuk menyusun Renstra. Ya, di dalam hasil muktamar tersebut, salah satu yang menjadi concern PP Muhammadiyah adalah tentang bagaimana pendidikan Muhammadiyah itu melakukan transformasi atau perubahan yang mendasar, sehingga bahwa pendidikan di Muhammadiyah yang memang dulu diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka dan merupakan pendidikan Islam modern yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kira ini harus melakukan transformasi dalam rangka untuk menyesuaikan, menyelaraskan dengan kebutuhan
dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perintah pertama adalah melakukan transformasi, ya, yang mana transformasi ini berlaku untuk pendidikan dasar menengah dan non formal. Ya. Oke. Formal ini juga baru, Prof. Karena non formal ini kan sebelumnya belum ada, dan ini Ya. saya kira sangat bagus untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang baik yang sudah lulus maupun yang berhenti di tengah jalan di pendidikan formal sehingga dia bisa melanjutkan lagi ke pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal yang kita garap di Majelis Dikdasmen ini adalah satu adalah paket kesetaraan, mulai paket A, B, dan C, dan Ya. yang kedua adalah kursus-kursus. Nah, tentu harapannya dengan paket kesetaraan ini kita bisa membantu pemerintah dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang putus di tengah jalan. Seperti kita ketahui, drop out kita masih lumayan ya, Bro ya. Ya. Walaupun secara persentase kecil, tetapi apa namanya secara Absolut. apa Absolut. absolut ya itu masih lumayan besar, lumayan besar. Jadi saya kira ini pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Karena ketika sudah untuk hal-hal yang sifatnya apa ekstrim, yaitu mereka yang drop out, kemudian daerah terpencil, terpencil, terisolir, itu saya kira tidak mungkin pemerintah menyelesaikan sendiri. Jadi harus dibantu oleh masyarakat. Nah, Muhammadiyah merasa ikut terpanggil untuk juga bisa memberikan layanan kepada mereka. Ya. Nah, itu ini transformasinya. Apa namanya perintah dari Muktamar hasil Muktamar 48, Bro. Pak Didi, Oke. apa yang nyata-nyata harus ditransformasi itu? Misalkan saja apakah organisasinya, programnya, atau Ya. sikap mental dari para pengurus majelis dikdas di berbagai level atau guru, kepala sekolah dan sebagainya itu kan banyak sekali. Karena Muhammadiyah itu ya seperti negara kan, banyak sekali Betul. sekolah. Gimana, Pak Didi? Betul, Bro. Jadi pada dasarnya ada 5 hal ya, program pengembangan yang harus kita lakukan transformasi. Ya, yang ini sesuai dengan hasil muktamar. Yang pertama adalah sistem gerakan. Nah, sistem gerakan ini kita terjemahkan dalam bentuk pembelajaran. Ya. Seperti kita ketahui, pembelajaran sekarang itu pertama kita harus mengadopsi high order thinking skill. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita pembelajaran tingkat tinggi dengan nalar tinggi. Artinya Bapak Ibu guru kita harus sudah sejak awal mendesain capaian pembelajaran, program pembelajarannya, proses belajar mengajarnya dengan cara high order thinking skill, pendekatan high order thinking skills approach, yang itu menjadi salah satu yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, sisi gerakan ini juga terkait dengan pendidikan Ismuba, Bro. Oke. Pendidikan Ismuba kita yang dari SD sampai SMA, yang mana ini menjadi karakter nilai utama dari pendidikan Muhammadiyah, yang ini harus ditransformasikan mulai dari SD sampai SMA, SMK. Ya, Nah, betul. karena ini merupakan nilai utama, maka kita mengupayakan agar Ismuba di SD itu harus diajarkan dengan cara yang menyenangkan, enjoy, kemudian anak-anak betul-betul merasa menjadi kebutuhan, sehingga pendekatan pendekatan materi ini ya, bahan ajarnya pun tidak tidak melulu kok knowledge base, tetapi activity base, Bro. Ya. Jadi Oh. banyak aktivitas sehingga anak-anak bukan melakukan pembelajaran itu sekaligus melakukan penanaman nilai-nilai dalam bentuk aktivitas. Sehingga dengan demikian anak-anak kita di SD itu betul-betul senang, sehingga mereka nanti begitu lulus SD, mereka ingin melanjutkan ke SMP dan SMA Muhammadiyah. Jangan sampai
karena di SD-nya terlalu padat dengan knowledge base atau content base, akibatnya anak-anak jadi bosan sehingga nanti dia nggak mau lagi sekolah di Muhammadiyah karena merasa terlalu berat. Nah Ya, ini saya kira salah satu strategi yang harus kita lakukan dalam Ismuba sehingga apa namanya kita melakukan perubahan baik itu dari sisi penyiapan bahan ajarnya maupun dalam metodologi pembelajarannya. ya, Gitu, ya. Bang. Jadi Oke. saya sangat tertarik dengan belajar yang menyenangkan. Tapi menurut saya tidak semua belajar menyenangkan. Belajar itu Ya. walaupun dua mau menyenangkan ya menyedihkan juga loh itu diberi PR. Kalau hanya menyenangkan, hanya senang-senang, nggak belajar ke sekolah, Ya. di karaoke. Jadi, Ya. nah oleh karena itu saya usulkan ya, di samping menyenangkan itu menantang, belajar itu menantang. Jadi Ya. orang bisa memecahkan tantangannya itu senang, gitu loh. Ah, Senang itu adalah hasil dari orang yang menyelesaikan tantangan. Jangan betul, Bro. ya, jadi jangan belum-belum harus disenangkan. Karena Betul. justru belajar itu bagaimana kita menciptakan stres yang terkendali, terhitung, terprogram gitu. Dan Oke. walaupun menyenangkan misalnya belajar statistik, belajar matematika, wah bohong itu kalau menyenangkan semua. Itu kan tantangan. Jadi menyenangkan dan menantang. Jadi tagline-nya kalau bisa itu disosialisasikan seperti itu Pak Didi. Oke. Menyenangkan dan menantang. Betul, Bro. Ya, Makanya ini saya kira metodologi pembelajarannya yang harus kita lakukan secara baik. Jadi ya, oke. Bapak Ibu guru kita harus bisa menciptakan metode pembelajaran yang menantang dan menyenangkan itu. Saya Ya, kira itu memang harus tagline seperti itu. Karena kan uh, uh, kalau model pembelajarannya itu dalam apa siswa banyak dilibatkan, jadi hmm, pelibatannya ya, apa dominan itu saya yakin ya, anak-anak kita akan menyenangi itu. ya. Yang tidak menantang itu kan ketika apa anak-anak apa tuh Bapak Ibu guru kita terlalu dominan di kelas, Bro. Ya. Jadi anak-anak jadi terlalu banyak mendengarkan, akhirnya ngantuk dan itu akhirnya jadi tidak menantang atau bahkan tidak mengerti. Ya, ya, Tapi ya. kalau siswa dilibatkan seperti teorinya kan mengatakan kalau dalam proses pembelajaran itu kalau anak hanya mendengar itu kan akhirnya lupa. Ya, Tapi kalau berbuat dan dia terlibat dalam proses pembelajaran itu maka dia akan apa akan memahami, mengerti dan dia akan sangat apa nilai-nilai dari pembelajaran itu akan menjadi bagian dari dari learning experiences-nya, ya, pengalaman belajar yang dia punyai. Itu, ya. Bro. Ya. Ya, ya, itulah. Itu yang digambar background Pak Didi itu. Apa, Betul. piramida Dale itu ya. Jadi para guru, kepala sekolah, kalau nonton video ini, perhatikan juga apa backgroundnya Pak Didi ini. Itu kalau Betul. hanya mendengar itu kan 20% paling lama. 20% Betul. Betul. diingat, 20% yang diingat itu Pak Didi begitu keluar kelas terus tersandung batu tuh langsung tinggal Hilang. 10%. Oh, hilang. Betul. Betul. Kan itu semboyannya I hear, I forgot. Ya, betul. I do, I remember katanya kan. Ya, betul, betul. Oke. Itulah yang Ya, pentingnya kita memberi tantangan dan menyenangkan. Tantangan yang menyenangkan. Sehingga betul. proses belajar itu jangan terlalu top down, harus Oke. dibikin bersama, bottom up, dan tentu saja guru harus paham apa kemauan siswa, minat siswa, dan akhirnya yang penting di sekolah Muhammadiyah itu harus membahagiakan siswa. Pak Didi ada cerita loh Pak Didi. Itu Betul. anak 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 orang Muhammadiyah, sekolah di Muhammadiyah itu diajak jalan-jalan. Ayo Li, jalan-jalan. Ya, Iya, Pak, tapi jangan lewat sekolah itu loh gitu. Sekolah itu maksudnya sekolah kita ketika dia di SD. Yang diajak itu ketika dia sudah SMA. Nah, itu kan ya. traumatik gitu loh. Jadi Lah, nggih. Betul, Bro. jangan sampai seperti itu. Dan Ya, ini ini yang sebagian transformasi paling penting Pak Didik. Saya sepakat itu. betul. Jadi Betul. Majelis Adjustment PNF harus kampanye besar-besaran sehingga Oke.
Apa tantangannya Pak Didi untuk hal Ya, seperti itu? ya memang tantangannya Bro. Ini kan sekolah-sekolah Muhammadiyah kita ini kan banyak yang berdiri di tahun-tahun lama ya, yang mana ketika pendirian itu semangatnya memang untuk apa? Untuk apa? Mengisi yang tidak diisi oleh pemerintah, gitu Ya, kira-kira. Ya, jadi di mana pemerintah belum mendirikan sekolah, nah disitulah Muhammadiyah hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, dengan semboyan amal usaha, itu amal ikhlas usaha ya profesional, nah, kan gitu ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, memang kita harus menyadari betul bahwa apa kompetitor kita itu sudah semakin banyak, di hmm, mana mereka juga menyelenggarakan layanan pendidikan yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang. hmm, Nah, tentu ini tantangan yang menurut saya tantangan yang besar bagi kami semua, baik itu di majelis di pusat, di wilayah, di daerah dan cabang dan ranting, bagaimana membawa mentransformasikan yang dulu sifatnya mengisi, tapi sekarang kita fokus pada peningkatan kualitas, Bro. ya, Peningkatan kualitas. Jadi kita yang kita layani adalah bagaimana kita memberikan layanan kualitas yang melebihi kualitas sekolah negeri. Karena hmm, kalau kualitasnya, layanan kualitasnya sama dengan sekolah negeri, orang tentu akan memilih sekolah negeri karena mungkin gratis atau mungkin apa namanya gedungnya bisa lebih bagus. Tapi kalau kita fokus pada kualitas, ya, terutama nanti dalam proses pembelajaran, layanannya, insya Allah nanti eh, apa masyarakat kita, orang-orang tua, ya termasuk para kader, pasti akan dedicated untuk menyekolahkan putra-putrinya di pendidikan Muhammadiyah. Nah, ya, yang penting lagi, Bro, saya ya, kira kita harus punya visi ke depan karena jumlah siswa Muhammadiyah ini kan sekitar 1,1 juta, di mana kira-kira 2% dari jumlah total siswa di seluruh Indonesia. hmm, Kita harus bisa betul-betul menghasilkan apa output yang eh, kualitasnya tinggi. ya, oke, Kita punya cita-cita walaupun 2%, tapi kalau kualitasnya tinggi, insya Allah ya nanti anak-anak kita lulusan dari sekolah Muhammadiyah ini akan bisa menjadi para pelaku, para pemimpin, ya, para policy maker yang akan menentukan Indonesia Mas 2045. ya. Gitu, Bro. Ya, Ya, oke. Saya kira ini luar biasa Renstra kita, Majelis Didasmen PNF, para pemirsa, para guru, kepala sekolah, ayo kita bareng menuju kualitas. Dan memang karena pendidikan itu kebijakannya, payungnya itu sejak dulu 5 itu saja, Pak Ji. Yaitu sejak kita di kementerian itu kan kualitas, relevansi, daya saing, ya. kemudian apa Saya akses tampung akses akses ya. ya, dan efisiensi itu aja. Ya, Karena itu saya kira saudara-saudara para penyelenggara sekolah Muhammadiyah, yuk mari kita mengubah mindset kita untuk bertransformasi. Bisa ya, bertransformasi kalau mindset kita adalah growth, bertumbuh. betul. Oleh sebab itu kita sudah ngomong growth mindset Pak Didi, nggak salah itu. Betul. Betul, Prof. Jadi yang materi yang Prof Yanto berikan pada saat Rakernas kemarin di Jogja itu sangat luar biasa untuk bisa menjadi inspirasi bagi kami semua, pengurus majelis, kemudian baik di pusat, wilayah, daerah, dan juga para pemimpin aum kita. Jadi pemimpin atau kepala sekolah satuan pendidikan kita, yang mana memang kita tidak bisa kemudian tidak berpikir growth mindset gitu. Oleh karena itu ini penting untuk kita sosialisasikan, Prof. Ya. Harapannya nanti kita bisa membuat lagi video seperti ini sehingga nanti bisa kami sosialisasikan sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Ya, ya oke lah. Baiklah, Pak Didi. Saya kira
sudah saatnya untuk berpisah sampai ketemu minggu depan dengan tema yang beda, dan tentu saja para tokoh di Majelis Didasmen PNS PP Muhammadiyah yang memiliki pikiran-pikiran untuk bertransformasi dari berbagai strategi. Ayo kita bikin konten, karena konten kita ini memang harus amar makruf media sosial, karena media sosial kita tuh banyak yang menjadi predator terhadap Betul, Bro. Betul, ya. dengan karakter maupun predatornya Pak Didi, revolusi mental itu. Nah, lain kali saya akan menulis hal itu. Terima kasih Pak Didi atas Ya, Bro. Ya, semoga sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di seri berikutnya. Ya, terima kasih Pak Didi.